Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pangarsa umi yang kami muliakan, pangarsa pembina Pondok Pesantren Kiai Firdaus, seluruh keluarga besar Suryalaya, seluruh pengurus dan anggota organisasi-organisasi yang terkait dengan Suryalaya, para wakil talqin, khususnya terkait dengan milad, yang kami hormati seluruh panitia milad yang sudah bekerja keras berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan juga, para ikhwan dan akhwat yang kami cintai. Besok Jumat hari libur ya, Maulid Nabi. 9 Zulhijjah saat wukuf yang terakhir. Karena Nabi itu berhaji cuma satu kali. Sekali berhaji dan itu haji terakhir, maka disebut haji wada. Saat Nabi Muhammad SAW pidato menyampaikan khutbah wukuf, beliau menerima wahyu yang kita semua banyak hafal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini akmaltu, sudah kamal, sempurna agama. Wa atmamtu, sudah tamam nikmat, dan Allah ridho Islam sebagai din. Kamal, sempurna dalam arti kualitas. Tidak ada lagi yang lebih baik kecuali apa yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sempurna secara kualitas. Tamam itu juga boleh diartikan sempurna, tapi dalam makna prosesnya sudah tuntas. Kita mengenal istilah tamat. Kalau udah tamat, tuntas, selesai. Jadi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu agama yang kamal, sempurna secara kualitas, tamam, sempurna dalam arti tuntas. Tidak ada lagi ajaran-ajaran baru dari Allah. Dan itulah yang paling Allah ridhoi. Wa raditu lakumul islam madinah. Itu. Ketika Rasulullah SAW wafat, semua para sahabat banyak yang sulit menerima kenyataan. Begitu cintanya kepada Rasulullah, begitu sempurnanya akhlak Nabi. Tapi agama ini sudah sempurna, sudah kamal, dan sudah tamam. Kalau sudah sempurna, sudah tuntas, ya Rasulnya memang harus ditarik dari bumi, harus wafat. Betapapun para sahabat seperti sulit menerima, tetapi tetap harus menghadapi kenyataan. Begitu juga ketika Abah Anom wafat tahun 2011, banyak orang seperti sulit menerima kenyataan. Saya merasakan betul selesai sholat zuhur di Masjid Jakarta Islamic Center, saya turun ke ruang kantor saya baca pesan di BlackBerry bahwa Abah Anom wafat. Saya baca sambil berdiri, menerima kabar wafat itu. Tak sanggup saya berdiri, Allahu Akbar, dan saya roboh telungkup di atas meja. Sulit
Sepertinya kita menerima kenyataan seorang wali mursyid yang membimbing kita diwafatkan. Tapi kita harus terima kenyataan sempurnanya agama, tuntasnya agama dengan diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu justru harus hidup tanpa Rasulullah, karena sudah ada agama yang sempurna, sudah ada agama yang tuntas. Ikuti saja. Khaira ummah itu justru ketika tidak ada Rasulullah. Kalau Rasulullah masih ada, orang akan bilang, ya terang aja dipimpin oleh Nabi, dipimpin oleh Rasul. Dan bagaimana orang tidak akan kuat imannya karena menyaksikan kehadiran Rasul. Tapi ketika Rasul sudah wafat, itulah umat yang terbaik, yang harus berjuang sendiri tanpa Nabi dan Rasul, tetapi adanya agama yang sempurna dan agamanya yang tuntas itu. Maka ikhwan dan akhwat, Thariqah Qadiyah Naqsabandiyah yang terbaik adalah yang sekarang, yang ketika Abah Anom wali mursyid sudah diwafatkan, ya, ini kita yang terbaik. Laksanakan apa yang sudah beliau ajarkan. Sebab kalau masih ada mursyid terus dibilang, ya masih ada mursyidnya sih, masih ada yang serba sempurna. Justru dalam keadaan tidak mursyid, tidak ada mursyid, dalam arti diwafatkan, bagaimana kita sebagai ikhwan dan akhwat thariqah ini hidup mengikuti, melakukan amaliyah beliau. Itu pesan utama. Kemudian yang ingin saya sampaikan tentang wafatnya Abah Anom. Kita ini banyak mengkaji kitab Sirrul Asrar. Di pasal pertama jelas-jelas ditegaskan, manusia itu adalah makhluk rohaniyah. Nafs itu diri manusia yang hakiki itu yang ruh. Allah cipta kita semua sejak awal itu sebagai Ruhul Kudus di alam lahud. Dihadirkan ke muka bumi untuk menjalankan tugas, diberikan wadah berupa bashar itu badan, tubuh biologis, lalu roh dimasukkan ke dalam bashar. Tetapi ada saatnya bashar kehabisan tenaga, kehabisan daya hidup. Hayat, bioenergi, daya hidup. Ketika hayatnya habis, bashar mati. Bagaimana dengan diri kita yang ruh? Dikeluarkan, diwafatkan. Itu bedanya mati dan wafat. Catat surat Az-Zumar surat 39 ayat 42 dan surat Al-An'am surat 60, surat ke-6 ayat 60 dan 61. Badan bashar kehabisan daya hidup, mati. Ruh dikeluarkan, diwafatkan. Badan yang sudah mati dikubur. Tubuh Nabi mati dikubur. Abah Anom mati, badannya mayatnya dikubur. Dan saya menyaksikan itu ketika mayat dimasukkan dalam lubang kubur. Saya menyaksikan persis bagaimana Haji Baban membuka kain kafan di bagian wajah, dan saya melihat wajah Abah Anom yang terakhir sebelum dimiringkan ke arah kiblat lalu ditimbun. Bashar mati, ruh diwafatkan. Ruh tidak mati. Roh melanjutkan kehidupan melalui alam barzah, alam akhirat. Roh tidak mati. Apakah ruh di alam barzah masih bisa balik ke muka bumi? Bisa. Semua dengan izin Allah. Teman-teman kita yang Salafi Wahabi biasanya sangat mengunggulkan Ibnu Taimiyah untuk memantapkan
ajarannya menurut Ibnu Taimiyah. Wah, kalau sudah Ibnu Taimiyah dianggap selesai. Tetapi sebenarnya Ibnu Taimiyah pun pengamal tarekat Qadiriyah. Dan dalam kumpulan Majmu'ul Fatawa yang 11 jilid itu ada di perpustakaan kampus itu di program S2 Tasawuf IAILM ya. Beliau selalu menyebut Syekh Abdul Qadir dengan kalimat dengan awalan Syekhuna. Salah satu muridnya yang cerdas, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menulis kitab Ar-Ruh, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, judulnya singkat Ruh. Di situ dengan kecermatan beliau pun dituliskan hadis-hadis bahwa ketika seseorang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah segera mengembalikan ruh Rasul ke muka bumi dan Rasul itu menjawab salam orang itu. Jadi ruh masih bisa balik ke muka bumi. Wah, itu kan Rasul? Tidak. Ma min minkum yamurru ala qabri akhihi. Siapa saja di antara kamu yang datang ke kubur saudaranya, apalagi yang dulu dia kenal, dia ucapkan salam, maka ruh saudaranya dikembalikan ke lokasi kubur badannya dan dia akan menjawab salamnya. Di hadis lain, ketika kita ziarah kubur kepada orang tua, kita baca doa-doa, maka ruh orang tua kita itu pun hadir di sisi kita, merasakan kenikmatan sampai kita selesai berziarah. Bagi kita orang Ahlussunnah wal Jamaah itu enggak heranlah sudah. Jadi bahwa ruh itu masih bisa hadir ke muka bumi. Begitu juga ruh mursyid. Apalagi beliau seorang wali mursyid yang ketika pun sudah diwafatkan, tidak banyak lagi pertanggungjawaban yang harus diselesaikan. Beliau hidup dalam keleluasaan, keluangan, dan beliau pun masih mudah hadir, semua dengan izin Allah. Karena itu saya hanya ingin mempertegas, karena ini sudah berulang kali, jangan pernah bertanya Abah Anom sudah mati, sudah wafat, siapa mursyid kita? Tidak boleh ada pertanyaan itu. Kemudian berusaha mencari-cari, mendiskusikan, bertanya kepada para ulama, membuka kitab ini, kitab anu. Oh, syarat mursyid 12, syarat menjadi mursyid 20, mencari-cari. Begitu ada seseorang yang kita anggap mursyid, lalu kita dukung, kita menjadi tim suksesnya. Tidak. Jangankan mendukung-dukung menjadi tim sukses. Jangankan mencoba mencari-cari kriteria. Kita bertanya, siapa mursyid setelah Abah Hanom? Pertanyaan itu saja tidak boleh hadir di dalam diri kita. Karena Abah Hanom mati badannya, rohnya tidak mati, dan terus menjalankan fungsi keirsadannya secara efektif. Saya pribadi, teman-teman dekat di sekitar saya, dan kita semua banyak yang sudah mengalami. Ketika dalam kesulitan yang berat, dalam batin kita menjerit saja, Abah, tolong sampaikan kepada Allah. Dan tak lama kemudian selesai itu masalah. Jadi jangan ragu. Tak usahlah miring-miring lagi cari-cari mursyid yang lain. Karena mursyid kita itu mursyid yang otentik. Otentik itu original, asli, bukan KW-KW. Dan otoritatif. Otoritatif itu artinya memiliki otoritas, kewenangan. Kewenangan itu dari Allah. Itulah yang kita sebut dengan karamah. Itulah yang sering kita sebut dengan kemampuan khariqul adah, yang sering kita sebut supernatural power. Itu otentik, asli, jelas sanadnya, tidak dipertanyakan, otoritatif, jelas kewenangannya. Nah, terkait dengan milad Suryalaya ke-120, jadi sudah meluas berkembang para ikhwan Thariqah Qadiyah Naqsabandiyah Suryalaya. Karena lapisan pertama, bahasa Inggrisnya layer,
Lapisan pertamanya ini adalah lapis spiritual. Urusan spiritual kita sudah selesai. Kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang kamal, yang tamam, dilanjutkan oleh para ulama-ulama, aulia-aulia yang kemudian menjadi mursyid kita. Dan mursyid kita sudah memaparkan pula amaliyah-amaliyah. Dengan kita ditalkinkan oleh Abah, maka semua amaliyah-amaliyah keTKN-an itu sudah diijazahkan, dibolehkan untuk kita melakukannya. Kadang-kadang di berbagai daerah masih ada pertentangan. Itu manakib di sana tidak sah karena tidak ada izin dari pengurus LDTKN perwakilan anu. No. Jadi pengurus perwakilan jangan overacting. Ikhwan itu murid Abah, bukan murid kalian. Siapapun yang sudah ditalkinkan, menerima talkin itu, maka dia sudah dibolehkan melakukan amaliyah TKN yang paling dasar, zikir harian, khataman, manakiban. Selesai. Itu murid Abah. Jangan katakan tidak ada izin dari pengurus perwakilan. Itu persoalan administratif. Murid itu murid Abah, bukan murid pengurus. Hati-hati. Ya. Jadi lapis spiritualnya ini, dengan adanya kita memiliki mursyid yang otentik dan otoritatif, dengan adanya amaliyah-amaliyah yang sudah standar, urusan spiritual sudah selesai. Tidak perlu lagi ada pertanyaan. Nah, yang kedua, ketika murid-murid Abah, pengamal-pengamal makin banyak terserak, meluas di berbagai tempat, para murid itu perlu diorganisasikan. Maka kita pun membentuk ormas yang namanya LDTKN, membentuk ormas yang namanya Ibu Bella untuk ibu-ibu. Karena kaum ibu ini nggak boleh disepelekan. The power of mak-mak itu nggak ada mak-mak manakib, kering tenggorokan kita. Kemudian ada GMPS untuk para pemuda. Nah, ini semua ormas, bukan organisasi tarekat. Organisasi tarekat itu strukturnya mursyid, murid. Nah, karena murid sudah banyak, penanganan manusia-manusia ini dibuatlah organisasinya secara sosial. Maka itu disebut ormas dalam undang-undang di NKRI ini. Ini ormas, bukan organisasi tarekat. Saya tekankan ini karena itu jangan ada asumsi bahwa pengurus ormas ini berarti dia adalah penguasa terhadap ikhwan. Karena sering terjadi juga di berbagai daerah, di pengurus, di korwil atau di perwakilan-perwakilan, seakan-akan pengurus itu menganggap anggota itu murid dia, harus selalu mengikuti 100% apa yang dia mau. Kadang-kadang bicara egonya, hawa nafsunya, sehingga terjadi konflik-konflik. Ya kalau sudah jadi pengurus, ya jadilah urus, berkhidmat. Kalau sudah jadi pengurus lalu tidak terpilih lagi, tetaplah menjadi ikhwan, menjadi akhwat, menjadi anggota. Jangan karena kemudian tidak terpilih jadi pengurus lagi, bikin lagi organisasi tandingan. Ente merusak muridnya apa? Dan juga jangan diniatkan jadi pengurus itu seumur hidup. Anggaran dasar organisasi itu menyatakan ada batas, ada pemilihan. Ya cukuplah kalau sudah 2 kali ya sudah. Karena Anda cuma pengurus ormasnya, bukan mursyid. Itu. Kalaupun tidak dipilih lagi, ya memang harus tidak dipilih. Jangan berbangga, saya jadi ustadz membina majelis taklim 30 tahun. Kalau begitu, selama 30 tahun berapa banyak ustadz yang sudah Anda lahirkan sebagai kader? Oh nggak ada, berarti Anda ustadz yang gagal. 30 tahun membina majelis taklim, cuma ente sendiri. Oh saya sudah menjadi pengurus LDTKN sekian periode.
mampu tidak menghasilkan kader baru untuk pengurus periode berikutnya, jangan berniat jadi pengurus abadi. Itu karena lapis pertama sudah selesai, spiritual sudah selesai. Yang kita bangun adalah urusan sosialnya. Nah, ini urusan sosial. Di sini ada pengaturan-pengaturan, ada organisasi, harus tertib organisasi, harus taat organisasi. Itu untuk pengurus. Juga untuk para ustadz, para mubalik, hati-hati. Karena kita banyak diundang ceramah di berbagai majelis manakib, bukan berarti penafsiran-penafsiran kita, ucapan kita paling benar. Kita tetap mubalik. Ikhwan itu bukan murid kita, ikhwan itu murid dari mursyid kita. Jangan ada kalimat, jangan undang mubalik yang lain ke sini, atau ini jamaah saya. Tidak, kembalikan semua itu murid. Nah, itu dimensi sosialnya. Yang ketiga, lapisan spiritual sudah mantap. Lapisan sosial, organisasi-organisasi sudah ditata. Pengurus sudah melakukan pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, upgrading ke berbagai daerah. Amaliyah distandarkan, buku-buku dicetak, organisasi dimantapkan, secara sosial sudah bagus. Saya ingin tambah satu pesan dalam dimensi sosial ini. Selain dengan organisasi sosial kita menata ke dalam ikhwan, kita harus juga berkolaborasi dengan keluar. Satu saat saya berjumpa dengan Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama, dan juga departemen-departemen atau kementerian-kementerian lain. Itu kalau mau melaksanakan program-program negara, mereka memerlukan dukungan dari masyarakat. Maka tiap ada program, ormas diundang, NU diundang, Muhammadiyah diundang, Muslimatnya diundang, Aisyah diundang, terus dilibatkan supaya program negara ini yang biayanya dari pajak rakyat bisa dilaksanakan oleh ormas. Maka saya bicara kepada Pak Dirjen waktu itu, kenapa Suryalaya tidak diundang? Ini ormas besar, puluhan juta jamaahnya segala macam. Oh iya, maka beliau panggil sekretarisnya, masukkan LDTKN Suryalaya. Karena yang namanya sekretaris, kalau dibilang bikin undangan, daftar sudah ada, dia ikutin saja daftar yang sudah lama ada template-nya, kirim. Di situ nggak ada nama Suryalaya, LDTKN Suryalaya. Saya bilang, beliau masukkan. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan Kementerian Agama diundang. Pertama undangan itu disampaikannya kepada Korwil TKN di Jakarta. Waktu itu saya masih ketua Korwil. Oke, yang harus diundang itu DPP. Nah, maka mulai nanti kirim undangan itu ke DPP. Nah, DPP bilang Dewan Pengurus Pusat, wah ini agak mendadak, agak jauh, sudah Jakarta aja yang wakili. Oke, kita kirim orang dari Jakarta. Dan selanjutnya kita harap ada undangan-undangan dari Kementerian Agama ke DPP, DPP kirim orang supaya antara kita dengan pemerintah itu ada kerjasama. Nah, termasuk di tiap korwil, tiap provinsi, di tiap kabupaten dan kota. Semua pemerintahan itu, baik provinsi, kabupaten, kota, itu ada program-program yang melibatkan masyarakat. Oleh sebab itu, saya meminta para pengurus Korwil LDTKN, Ibu Bella dan GMPS tingkat provinsi, para pengurus perwakilan di tingkat kabupaten kota melakukan hubungan baik dengan pemerintah. Terutama bidang kesra, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Lakukan hubungan baik. Sehingga kalau mereka punya program-program, pengurus LDTKN Korwil atau perwakilan diundang. Saat itu pemerintah menyampaikan, kami punya program ini. Siapa yang mau ambil melaksanakan program ini? Nih diambil. Ini ada anggarannya, ada APBD-nya. Nah, bukan soal kita mau duitnya, bukan. Ya. Tapi
bagaimanapun negara itu penghimpun dana terbesar lewat pajak, dan pajak itu kan hak kita. Nah, kalau kembali lagi kepada ormas kita, gunakan. Lumayan kan kalau dapat dana, alokasi dana dari pemerintah untuk membangun sekretariat, ya. Ada alokasi dana untuk mengikut sertakan pengurus kita, pelatihan kepemimpinan, pelatihan komunikasi publik, ya, public speaking, ada pelatihan tentang AI, artificial intelligence, ada pelatihan tentang pemanfaatan medsos untuk dakwah. Kalau kita bikin sendiri, programnya kita susah, selain nggak ada duitnya. Nah ini ada, begitu ya. Jadi tolong kepada kawan-kawan pengurus khususnya Korwil dan perwakilan-perwakilan, jalinlah hubungan baik dengan bidang Kesra di Pemda masing-masing, dan juga jalin hubungan baik, cari informasi dengan ormas-ormas yang sesama, dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan lain, kita jadi dapat informasi. Ini ya. Yang ketiga, jadi setelah urusan sosial, setelah ada urusan spiritual, ada lapis sosial. Nah yang ketiga, apa-apa juga kan perlu dana. Itu Jar Basuki mawabeo kata orang Jawa, mawabea ya. Maka kita harus sebagai ormas harus mulai berlatih membangun kemandirian dalam pendanaan. Ormas Islam yang kuat penataan dananya kita tahu Muhammadiyah. Lihat jaringan sumber pendanaannya, ya, koperasinya, unit-unit bisnisnya, SBU Strategic Business Unit. Jadi ketika Muhammadiyah bikin muktamar, itu pengurusnya enak. Sekarang aset Muhammadiyah berupa ini, total nilai aset sekian ribu triliun. Itu NU juga sudah menata diri, itu sehingga dalam, kalau dulu muktamar PBNU itu menyisakan aset cuma sekian miliar. Nah, sekarang sudah bicara triliun juga. Bukannya kita orang tasawuf ini dididik untuk mata duitan, hubud dunia, bukan. Tapi kegiatan kita ini yang perlu dana. Itu. Maka para pengurus perlu juga mulai menata bagaimana membangun kegiatan-kegiatan usaha mandiri, dan itu dimulai oleh para ikhwannya. Kepada para ikhwan perlu dilatihkan pelatihan entrepreneurship, kewirausahaan. Janganlah karena ini terus ada yang bilang, karena ini saya alami, perlu kita menata kewirausahaan, mengembangkan usaha-usaha kalangan ikhwan. Lalu ada yang bilang, kita kan orang tarekat, ngapain mikirin dunia, katanya. Tuh, inilah tipe-tipe orang yang sok suci spiritual, sok zuhud anti dunia. Tapi giliran dia susah, minta sumbangan juga ke kita. Nah, realistis deh, organisasi kita ini makin banyak, perlu usaha-usaha yang halal, yang thayyib, pelatihan kewirausahaan. Bukannya tidak ada, sudah banyak ikhwan TKN yang bikin berbagai macam bisnis. Tapi satu hal yang saya amati, kalau bikin bisnis sendiri, ditekuni siang malam, jadi itu bisnisnya sukses. Tapi kalau diajak bikin bisnis bersama-sama untuk kepentingan bersama, bikin koperasi misalnya, itu kerjanya pada malas-malasan, diundang rapat nggak mau datang. Akhirnya kerja bisnis bersama itu ambrol, ambiar. Tapi kalau untuk kepentingan diri sendiri, pada sukses bikin PT ini, PT itu, PT ini, PT itu. Begitu kepentingan usaha untuk organisasi, usaha kebersamaan, pada malas-malasan. Rupanya yang terlihat, ntar kalau untung, aku dapat apa ini? Loh, ini untungnya kok ketua duluan yang paling banyak, aku enggak. Akhirnya lalu di mana jiwa kejamaahan kita? Nah, tolong ya para ikhwan, akhwat TKN yang punya bisnis, jangan hanya sukses ngurusin bisnis sendiri. Kembangkan bisnis-bisnis bersama untuk kepentingan organisasi, kepentingan jamaah secara kolaboratif. Banyak kalau untuk sendiri sukses, tapi untuk keberjamahan masa bodoh, iri-irian, saling mengiri.
diundang rapat aja nggak peduli. Ini. Nah, itu 3 sudah. Kita sudah mantap di lapisan sosial, sekarang kita mantapkan, kita sudah mantap di urusan spiritual, mursyidnya sudah jelas, otentik dan otoritatif. Amaliyahnya sudah jelas, standar. Masuk level kedua, sosial. Banyak ikhwan, kita tata organisasi ke dalam. Penataan administrasi yang baik, kaderisasi, dan juga keluar kerjasamakan organisasi kita dengan pihak-pihak pemerintah, kerjasamakan dengan ormas-ormas lain. Nah, yang ketiga harus diperkuat lapis finansial, keuangan. Maka tumbuhkan entrepreneurship, kewirausahaan, kembangkan konsep ide-ide untuk membangun semangat wira swasta. Apalagi Nabi bilang 9 dari 10 rezeki, pintu rezeki ada 10, 9 itu adanya di perdagangan. Jadi kalau mau kaya ya dagang, kalau mau dapat duit itu dagang. Itu ya. Jangan niatin mau kaya jadi pegawai negeri, korupsi ente dengan kekuasaannya ya. Mau kaya cuma jadi ustadz, jangan, nanti ente dagang fatwa. Itu ya. Nah, jadi dagang itu sebuah kemestian. Ya, dalam sejarah kita saksikan ada tarekat Murabitun, ada tarekat Syatariah yang sekarang ini berkembang di Afrika Selatan. Mereka sangat menekankan para ikhwan harus dagang. Murid tarekat itu dagang. Gitu. Masa kita ngurusin dunia, Pak? Dagang itu adalah riadohmu. Itu. Dengan dagang kamu buka warung nasi, maka kamu menyiapkan makanan untuk keluargamu dan masyarakatmu. Sebuah tarekat di Malaysia pergi ke Chiang Mai. Chiang Mai itu mursyidnya pergi ke Chiang Mai. Chiang Mai itu wilayah Thailand yang paling utara, dekat perbatasan Cina. Bagus pegunungan. Dia datang ke sana, beli 3 rumah. Tiap-tiap rumah untuk 1 keluarga, dan 3 rumah, 2 rumah untuk keluarga, 2 keluarga, 1 rumah dijadikan restoran. Itu. Kenapa? Karena nanti kalau ada orang Islam datang ke sini, di sana mayoritas Buddha, mereka akan kesulitan mencari makanan halal. Dengan kita bikin restoran, maka nanti orang-orang yang piknik, turis datang ke sini, Muslim, mereka cari makanan halal, kita sudah siapkan. Kita sudah menyelamatkan saudara-saudara kita dari makanan yang haram. Yang kedua, kita bikin dakwah. Kalau kita sudah punya restoran, maka dai boleh dakwah kemana saja, tapi anaknya bisa makan karena ada restoran. Nah, jadi dagang, wira swasta, ya. Ini urusan sosialnya, nah, urusan finansial, ya. Jadi yang pertama spiritual, yang kedua sosial, yang 3 adalah finansial. Itu apalagi kita akan organisasi ini makin terus membesar setelah 120 tahun milad ini. Terakhir yang ingin saya sampaikan, sebenarnya kalau saya ngomong terakhir itu hanya teknik retorika, karena orang udah mulai capek, jenuh, kita bilang aja terakhir. Nah, yang udah capek pun jadi seger. Indonesia negeri muslim terbesar di dunia. Dari 286 juta penduduk, 87%-nya muslim. Jadilah ini negara yang muslimnya paling besar di seluruh dunia. Negara-negara Arab dikumpulkan pun tidak sebesar Indonesia jumlah penduduknya. Indonesia adalah negara yang sangat strategis secara geografis. Terletak di antara 2 lautan dan 2 benua. Dan yang paling penting, karena saya mendalami ilmu ekonomi, Indonesia akan menjadi negara terbesar secara ekonomi, secara GDP, bisa menjadi nomor 4 atau nomor 5 dalam beberapa tahun ke depan. Amerika sudah terkalahkan oleh Cina, ya. Kemudian secara ekonomi ini Cina, Amerika secara ekonomi. Tapi secara jumlah penduduk nomor 1 itu India, nomor 2 baru Cina. Itu. Secara jumlah penduduk. Nah, setelah Cina, Amerika, kemudian ada Eropa dan India, baru Indonesia. Jadi biar banyak demo kayak begini, ya, kita tuh sedang bersiap untuk menjadi negara nomor 5, nomor 6 secara ekonomi.
Negara besar ini. Makanya yang dinaik-naikin gaji anggota DPR dulu gitu. Supaya kerjanya pada benar gitu ya. Karena kita bersiap menjadi negara nomor 5, nomor 6. Nabi Muhammad nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau. Umatnya umat yang terakhir. Kalau sudah umat terakhir, apa yang bakal datang? The end of the day, kiamat. Inilah suasana akhir zaman. Jadi dengan segala kerusakan-kerusakan yang ada, memang ini kita sudah memasuki akhir zaman. Quran, hadis selalu mengingatkan suasana akhir zaman. Soal kiamat itu bagian dari rukun iman. Maka selalu ada kajian-kajian eskatologis tentang apa yang bakal terjadi menjelang kiamat, menjelang hari akhir. Salah satunya yang Quran, hadis menyebut-nyebut yang akan menjadi isu besar menjelang akhir zaman adalah al-Yahud, kelompok Yahudi. Quran menjelaskan itu. Beda dengan Bani Israel. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Yakub itu Israel. Nama lain dari Yakub, Nabi Yakub adalah Israel. Maka disebut Bani Israel. Tapi setelah nanti Bani Israel masuk ke daerah Palestina, pecah dua negara. Ya, salah satunya adalah menjadi kelompok Yahudi. Begitu berubah jadi Yahudi, Quran menjelaskan mereka menolak kebenaran dari Allah. Mereka membunuhi para nabi yang diutus kepada mereka. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak masyarakat, menjadi rentenir. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka membunuhi anak-anak mereka. Itu al-Yahud. Sampai nanti hadis pun mengingatkan di akhir zaman semua penduduk dunia marah. Mereka mengejar orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu sampai sembunyi di balik pohon, di balik batu. Batu pun ngomong, "Hei orang Islam, nih di belakangku ada orang Yahudi." Tuh, saking marahnya alam semesta. Batu, pohon ngasih tahu. Sekarang sudah mulai mengarah ke sana. Ketika banyak negeri muslim tidak peduli dengan nasib Palestina dan Gaza yang dibunuhi. Ketika banyak tokoh-tokoh pemimpin Arab tidak bertindak yang serius untuk menolong orang-orang Gaza yang kelaparan, yang ditembaki, yang dilindas dengan tank. Justru masyarakat dunia di Eropa dan Amerika bangkit semua. Nah, kalau masih jadi Bani Israel, masih mengikuti Taurat. Tapi begitu sudah menjadi Yahudi, mereka punya kitab sendiri, Talmud. Talmud itu bukan kitab suci wahyu dari Tuhan. Isinya adalah penafsiran-penafsiran dari para rabai. Taurat ditafsir-tafsirkan semau-mau mereka. Para rabai, ulamanya Yahudi, muncullah Talmud. Di Talmud itulah berisi kekejaman-kekejaman, ajaran-ajaran kejam. Saya walaupun belum tamat sudah baca sebagian-sebagian Talmud itu. Ngeri kita. Itu di Talmud. Apalagi nanti di antara Yahudi ada sekelompok ekstrim, radikal, gulu, membentuk organisasi yang namanya Zionis. Dan jangan lupa, sebagian lagi membuat tafsir-tafsir mystical, tafsir-tafsir yang sofistik. Itulah namanya Kabbalah. Dan itu makin konyol lagi ajaran mereka. Kekonyolan Yahudi, kekonyolan Zionis dan Kabbalah yang paling dasar nomor satunya adalah ajaran rasialisme. Ditekankan bahwa Yahudi itu adalah bangsa yang terbaik, the chosen people, manusia yang terpilih oleh Tuhan, dan seluruh alam semesta ini ditundukkan untuk mereka semua. Dan mereka menekankan, diajarkan dalam kehidupan rumah tangganya kepada anak-anak mereka, semua yang bukan Yahudi adalah ghaim. Ghaim itu manusia tapi rendah, setengah binatang. Karenanya boleh dikuasai, boleh ditindas dan segala macam. Ini Talmud, ini Zionism, ini Kabbalah. Maka Islam dalam hubungan sosialnya salah satu yang ditekankan adalah Islam menentang rasialisme. Apa itu rasialisme? Kebanggaan terhadap
keturunan genealogis, kebanggaan terhadap nasab, kebanggaan yang dicontohkan oleh iblis dulu di awal pertama kali. Merasa sebagai keturunan tertentu, semua yang bukan ras dia, yang bukan etnis dia, itu harus dihancurkan, dikuasai, diperbudak. Rasialisme, bahasa Arabnya asabiyah, ta'assub. Itu ta'assub yang berbasis pada nasab, pada keturunan. Ini ajaran dasar Yahudi. Lalu mereka dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan, Allah jadikan Yahudi ini memiliki al-fadl, kelebihan-kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah dalam bidang ketekunan pendidikan. Kalau soal IQ, bakat kecerdasan, semua manusia sama. Tetapi mereka menekuni pendidikan. Saya baca tulisan seorang Yahudi, bagaimana awal-awal kaum Yahudi hijrah ke Amerika, mereka miskin, kerja di pelabuhan-pelabuhan, tapi yang mereka utamakan adalah pendidikan anak. Itu tahun 1910. Dan ketika di Amerika pertama kali 1998, saya kumpulkan data, presidennya adalah Clinton, ternyata menteri-menterinya Clinton itu lebih dari 80% adalah Yahudi. 1910 mereka baru masuk sebagai kuli-kuli pelabuhan. 1998 anak-anak mereka sudah menguasai pemerintahan. Jadi 98 dikurang 1910 itu 80 tahun. 80 tahun ya 4 generasi lah. Generasi pertama masuk kuli pelabuhan, didik anaknya dengan baik sekolah dasar menengah. Generasi 2, generasi 3 mulai jadi sarjana. Generasi 4 masuk di berbagai pemerintahan. Dan sekarang tidak bisa diingkari, maaf kalau saya bicara agak meluas sedikit ya, kami dengan aktivis-aktivis dakwah di Amerika itu terus bertukar pikiran, diskusi setiap hari. Tidak ada anggota Kongres, House of Representatives atau senator, anggota parlemen yang naik tanpa didanai oleh Yahudi. Mereka punya kelompok khusus yang namanya IPAC. Mereka di mana ada orang yang kelihatannya punya bakat baik, bakal menang di pilkada, menang di pemilu dan segala macam, didanai dalam jumlah besar. Mereka bantu dalam bidang komunikasi. Sekarang apalagi menggunakan buzzer-buzzer, sehingga naik. Setelah mereka naik jadi anggota parlemen, mereka lah yang memutuskan, termasuk bantuan Amerika triliunan rupiah setiap tahun untuk membunuhi Gaza, orang Gaza, itu karena disetujui oleh Kongres. Maka kalau anak-anak muda sekarang rajin mengikuti medsos yang terkait dengan Amerika, itu selalu tiap hari kemana anggota parlemen, anggota Kongres jalan, diikuti, dimaki-maki, diprotes. Kenapa kamu setujui pengiriman dana untuk menghancurkan Gaza? Itu rupanya itu juga yang lagi diikuti di Indonesia ini, ya. Rumah anggota DPR diserbu, ya. Karena di Amerika begitu, mereka marahnya kenapa para anggota Kongres menyetujui pengiriman dana untuk Gaza. Oke, itu urusan internasional, urusan di Amerika, itu latar belakang. Tetapi maka Yahudi Zionis pun melihat Arab, negara-negara Arab sudah ditaklukkan. Begitu dia lihat ke timur, ada satu lagi, Indonesia, negeri muslim terbesar, paling banyak penduduknya, ini pun harus ditaklukkan. Maka misi Yahudi mulai masuk ke Indonesia. Mereka membentuk organisasi khusus untuk menembus Indonesia. Dr. Ari Garden, bahasa Indonesianya lancar, dan dia tokoh Zionis, masuk ke Indonesia. Mereka datangi pesantren-pesantren di Indonesia. Mereka datangi NGO-NGO, mereka datangi kelompok-kelompok ulama. Semua datanya ada di saya. Bukan karena saya pinter, karena saya wakil ketua komisi pendidikan di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi MUI Pusat pun sudah menghimpun. Mereka menjanjikan beasiswa untuk pergi ke Israel.
Sudah banyak. Kalau lebih dari 2 kan lebih banyak. Karena memang lebih dari 2. Dokter-dokter UIN digiring pergi ke Israel. Paling terakhir ada 150 pelajar di Indonesia dibawa ke Israel. Begitu mereka pulang, mereka nulis di berbagai medsos, Israel hebat, Israel baik, Israel harus dikawani, dijadikan teman, kita harus membangun hubungan diplomatik, kita harus menjalin kerjasama, karena mereka dapat duit banyak. Ini terjadi. Seorang mursyid TKN di Jawa Timur, TKN juga kan banyak versinya, mursyid TKN Jawa Timur pun diberangkatkan ke Israel dan dapat duit banyak. Dan ada kelompok-kelompok TKN yang sekarang mulai dipanggil oleh MUI, dimintai pertanggungjawab. Sedang diselidiki juga dari mana dananya yang tiba-tiba berlimpah begitu banyak. Karena masih dalam penyelidikan, saya nggak boleh sebut. Itu. Hati-hati. Yang dibidik itu Kementerian Agama, maka Kementerian Agama pernah terpeleset menyelenggarakan seminar di Istiqlal, mendatangkan Dr. Ari Garden. NU organisasi besar, oknumnya, bukan organisasinya, oknumnya terpeleset, berangkat ke Israel, pulang muji-muji Israel, sehingga akhirnya PBNU tahun lalu mengeluarkan peringatan, jangan lagi lakukan hubungan dengan yang namanya Jewish Committee, AJC, American Jewish Committee. Jangan lagi hubungan dengan Institut Lemena, karena isinya adalah Zionis. Ya. Jadi ada. Nah, itu data-data ada. Kenapa? Karena Yahudi pun, Zionis ingin menguasai seluruh dunia. Salah satu yang strategis adalah Indonesia, karena dia penduduk muslim terbesar, tempatnya strategis, akan menjadi negara dengan kekuatan nomor 6 sedunia. Masuklah mereka, dan yang disasar tentu yang mayoritas di Indonesia Islam. Kementerian Agama, MUI, itu disasar, didekati ormas-ormas Islam, ya, termasuk organisasi-organisasi tarekat. Dan kalau sudah masuk organisasi tarekat, mereka akan membawa ajaran-ajaran, kami Yahudi mirip kok dengan tarekat. Karena di dalam Yahudi ada satu aliran sufistiknya namanya Kabbalah. Supaya tidak berpanjang lebar, okelah, para ikhwan hidup sehari-hari sudah sibuk. Tetapi 120 tahun Suryalaya sudah juga melahirkan kelompok-kelompok sarjana, alumni-alumni asrama putra, asrama putri, alumni-alumni IAILM, alumni sarjana lain yang kemudian masuk Suryalaya. Ini para sarjana. Maka saya menyerukan, wahai saudara-saudaraku, Anda yang punya pendidikan akademis tinggi, Anda yang sarjana, Anda yang sudah menjadi doktor, tolonglah dengan kecerdasan, keintelektualan, tolonglah dengan kesarjanaan Anda, amankan ikhwan TKN. Jangan jadi sarjana hanya untuk kerja pun pada orang lain, bahasa lainnya adalah nguli. Udah sekolah tinggi-tinggi, jadi sarjana hanya untuk jadi kuli. Tolong kesarjanaanmu, kepintaranmu, gunakan untuk mengamankan para ikhwan. Bacalah buku-buku tentang Zionism, bacalah buku-buku tentang Kabbalah, lalu masukkan itu sebagai salah satu yang untuk didiskusikan, karena itu harus kita fahami untuk mengamankan kita. Itu. Lo apa urusannya kita dengan Zionis Yahudi internasional? Kitanya nggak ada urusan dengan mereka secara langsung, merekanya membidik kita. Itu. Mereka menjadikan kita sebagai sasaran. Kenalilah musuhmu, supaya kamu jangan terjebak pada mereka. Itu saja pesan hari ini. Selamat berulang tahun ya kepada Pondok Pesantren Suryalaya, kepada TKN Suryalaya, dan nanti kita sambung dengan acara haul. Jadi di pertama saya bilang tadi, sekarang umat Islam menjadi umat yang kamal dan tamam dengan wafatnya Rasulullah. Dengan wafatnya mursyid, kita pun menjadi ikhwan TKN yang kamal dan tamam. Mursyidnya
aman. Sudah, nggak usah mikir-mikir mursyid lain. Yang kedua, urusan spiritualitas sudah aman. Mursyidnya otentik dan otoritatif, amaliyahnya sudah standar. Tinggal kita benahi urusan sosial, dimensi sosialnya, tata organisasi, tata kaderisasi. Dan kita akan masuki yang ketiga, dibenahilah finansialnya. Kembangkan unit-unit usaha yang bersama, tumbuhkan entrepreneurship, kewirausahaan di antara kita semua. Saya sendiri tidak diam kok, kami keliling daerah membuat simpul-simpul itu. Yang ketiga adalah Indonesia ini negara besar jumlahnya, negara akan menjadi level ke-6 dalam kekuatan ekonomi, lokasinya strategis. Seringkali tidak kita sadari, tapi musuh-musuh Islam sangat sadar dan membidik kita. Salah satu yang berbahaya dipesankan dalam Quran, dalam hadis, di akhir zaman problem besar datang dari al-Yahud. Dan Yahudi dengan gerakan Zionismenya, dengan organisasi-organisasi sayapnya, mereka sudah menguasai negara-negara Eropa dan Amerika, menaklukkan politik Arab. Sekarang mereka masuk ke Indonesia, mereka sudah mulai mengembangkan jaringan-jaringan. Dan godaan terbesar yang mereka paparkan adalah dana yang berlimpah. Diajaknya anak-anak muda kita piknik ke Israel, ke Eropa, dipujinya, dikasih beasiswa, dibikin ini itu. Mereka dengan dana itu sedang berusaha untuk mencaplok kita. Hati-hati para pengurus LDTKN, jangan sembarangan terima duit. Selamat ulang tahun, barakallahu li walakum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada saya dan anda semua. Semoga Allah selalu melindungi kita. Semoga Allah selalu membimbing kita. Semoga Allah selalu menyayangi kita. Dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dalam milad ke 125 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim.